Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku semua, hari ini saya ingin mengajak kita merenung tentang satu penyakit sosial yang sering kita marahi, tapi kadang kita tak sadar, bahkan kita ikut memelihara. Apa itu? Korupsi. Banyak orang bertanya, mengapa korupsi sulit dibendung di negara kita ini? Karena korupsi bukan hanya soal orang mengambil uang negara. Akar korupsi sering lahir dari kebiasaan berbohong sehari-hari yang dianggap kecil dan wajar. Misalnya menyuruh anak berkata, ayah tidak ada di rumah saat ada tamu mengetuk pintu, padahal ada. Menitip absen bagi para karyawan. Membayar upeti agar urusan dipercepat. Mengambil fasilitas kantor untuk kebutuhan pribadi. Atau dianggap pintar padahal hasil menyontek. Atau memberi sesuatu supaya dapat perlakuan layanan khusus. Kita sering berkata, ini kan cuma kecil. Korupsi menjadi sulit bendung karena masyarakat mulai kehilangan rasa bersalahnya. Kalau negara ini tidak bisa membendung penyebab-penyebab perilaku korupsi tadi, ya akibatnya bukan hanya uang negara yang hilang. Yang pertama hilang adalah kepercayaan. Misalnya orang miskin merasa aturan hanya berlaku untuk yang lemah. Yang kedua, pelayanan publik akan memburuk. Misalnya jalan cepat rusak, sekolah kekurangan kualitas, bantuan tidak sampai pada yang berhak, dan pelayanan rumah sakit pun tidak optimal diberikan. Yang ketiga, di sekolah dia diajari jujur, tapi di dalam kehidupan dia melihat yang curang justru yang berhasil. Sahabat, karena itu saya ingin menegaskan satu hal bahwa melawan korupsi bukan hanya pekerjaan aparat penegak hukum loh ya. Ini adalah pekerjaan peradaban, pekerjaan dan tanggung jawab kita bersama. Mengapa? Karena polisi bisa menangkap pelaku, hakim bisa menghukum pelaku, tapi toh mereka tidak bisa masuk ke meja makan keluarga kan, atau tidak bisa mendidik anak setiap malam, tidak bisa mengawasi murid di setiap ruang kelas, tidak bisa hadir di setiap lingkungan warga. Yang bisa membangun peradaban anti korupsi adalah kita semua. Maka menurut saya ada beberapa langkah. Satu, mulailah dari keluarga. Jangan ajarkan anak mencari jalan pintas. Biasakan antri, jujur, dan mengakui kesalahan. Itu penting. Supaya anak belajar integritas dari rumah. Dua, sekolah harus menjadi tempat latihan kejujuran. Bukan hanya mengajarkan nilai anti korupsi, tapi mempraktekkannya. Tidak membiarkan anak menyontek, menegakkan disiplin, dan adil kepada semua siswa oleh guru. Tiga, masyarakat jangan memuliakan hasil tanpa proses. Itu sangat penting. Jangan gampang kagum hanya karena orang menjadi kaya atau berkuasa. Tanyakan juga apakah itu diperoleh dengan cara yang benar. Itu penting. Empat, pemimpin harus memberi teladan. Karena satu contoh itu lebih kuat daripada 1000 pidato. Dan yang kelima, ya, mari kita mulai dari diri sendiri. Misal, tidak mengambil yang bukan haknya, tidak memanfaatkan jabatan, tidak membiasakan anak mencari kemudahan yang melanggar aturan. Sahabatku, bangsa ini bisa melemah ketika terlalu banyak orang menganggap ketidakjujuran sebagai hal yang biasa. Maka mari kita rawat peradaban kejujuran, terutama dari rumah, lalu di sekolah, dan juga di masyarakat. Tetap semangat, bermartabat, dan terus bermanfaat. Saya Rafiq Arsidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.